Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa untungnya kalau kita menjadi manusia baru? Firman Tuhan menegaskan bagi kita, keselamatan yang dari Tuhan kekal menjadi milik kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti mau-Mu Tuhan. Buatlah kami memahaminya dengan benar dan melakukannya dengan setia. Kami rindu Tuhan, supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Baik bagi hamba-Mu ini Tuhan, Kau karuniakan hikmat dan kemampuan. Tetapi juga kepada semua kami yang beribadah, Tuhan bukakan hati dan pendengaran kami, supaya firman-Mu tinggal tetap menjadi bagian yang menguatkan kami dan membimbing kami untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu ini kita akan membaca dan merenungkan kitab Efesus pasal 4, dibaca mulai pada ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-32. Bagian ini diberi judul Manusia Baru. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32 menjadi bagian yang akan kita renungkan. Shalom. Damai di hati, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini 31 Oktober. Di tahun 1517
Di tanggal 31 Oktober terjadi satu peristiwa bersejarah dalam perjalanan gereja, ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil yang merupakan responnya atas perenungan firman Tuhan dalam Alkitab terhadap sikap gereja di masa itu. Apa yang dilakukan oleh Martin Luther ini membuat pada akhirnya 31 Oktober hari ini diperingati sebagai hari reformasi. Bapak Ibu Saudara-saudara, tindakan Luther ini juga mendorong gerakan reformasi lainnya, sehingga terjadi perubahan besar dalam kehidupan bergereja di waktu itu. Ada satu ungkapan yang lahir dari gerakan reformasi yang sampai hari ini menjiwai kerja pelayanan gereja. Ungkapan ini berbunyi demikian: Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang dibaharui terus-menerus membaharui diri. Gereja ini tidak menunjuk hanya pada institusi seperti kita Gereja Masehi Injili di Minahasa, tetapi juga menunjuk pada pribadi orang percaya, gereja secara personal. Seperti kata lagu, gereja bukanlah gedungnya, tetapi orangnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Ecclesia Reformata Semper Reformanda ini bertitik tolak dari pernyataan Alkitab. Kesaksian Alkitab menyebutkan bahwa kita manusia sesungguhnya telah mati karena dosa, tetapi oleh karena Kristus dan karya penebusannya, maka kita dibaharui. Kita adalah manusia baru di dalam Tuhan. Kita menjadi manusia baru oleh karena kasih karunia Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kasih karunia Allah, maka melalui Kristus kita yang adalah manusia lama, orang-orang yang telah mati dan kehilangan kemuliaan Allah, kita menjadi ciptaan yang baru. Karena itu dalam bacaan kita Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, Paulus menyebut, tanggalkan manusia lama, kenakanlah manusia baru. Manusia lama Bapak Ibu Saudara-saudara menunjuk pada kehidupan lama yang jatuh dalam dosa akibat kejatuhan Adam, manusia pertama. Semua orang kehilangan kemuliaan Allah, kesempatan untuk menikmati selamat tidak ada pada kita. Tetapi karena kasih Kristus, maka kita diselamatkan. Sekali lagi, kita adalah manusia baru yang telah ditebus, diselamatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Tidak peduli warna kulit kita, bentuk wajah kita, latar belakang ekonomi dan sosial kita, jenjang pendidikan kita, tidak ada urutannya. Siapapun kita, apapun masa lalu kita, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita berhak atas keselamatan di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita Paulus membuka suratnya di pasal ini, pasal 4 ayat 17. Di sana Paulus menuliskan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak kenal Allah. Artinya jangan balik ulang di kehidupan yang lama. Jangan jadi lagi manusia lama yang hidup dalam dosa, yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jangan lagi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pesan ini tidak hanya untuk orang-orang di masa lalu, tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang di Efesus, tetapi juga bagi kita, semua gereja Tuhan, dari masa ke masa. Termasuk kita yang ada di Jemaat Immanuel Maumbi, yang beribadah di rumah gereja ini dan yang beribadah dari tempat masing-masing. Pesan ini berlaku bagi kita. Kita telah diselamatkan Tuhan. Apapun latar belakang kita yang telah ada di masa lalu, biarkan itu berlalu. Kita adalah manusia baru di dalam Tuhan. Karena itu jangan hidup lagi seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memang benar bahwa pesan ini pertama-tama ditujukan kepada jemaat di Efesus dalam bacaan kita. Mereka adalah orang-orang percaya yang disapa Paulus dalam pasal 1 ayat 1. Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang kudus di Efesus. Kota Efesus adalah kota besar di zaman Kekaisaran Romawi. Menurut catatan sejarah,
Efesus adalah kota besar nomor 2 sesudah Roma. Di Efesus ada begitu banyak kemajuan termasuk teknologi di era itu. Efesus adalah kota dagang, kota pelabuhan, kota politik, termasuk kota agama. Sebab di sana ada banyak kepercayaan. Salah satunya adalah penyembahan terhadap Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Penyembahan ini mereka lakukan dengan melakukan pelacuran bakti. Jadi pelacuran massal di kuil. Bagi mereka, apa yang dilakukan itu adalah bentuk penyembahan kepada sang dewi supaya kesuburan, kemakmuran terjadi di Efesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selain pelacuran bakti di kota dagang ini, di kota pelabuhan ini, ada begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak kepalsuan, orang hidup secara duniawi. Biar dorang so tahu apa yang firman bilang, tetapi ada banyak yang mengacuhkannya. Biar mereka sudah tahu tentang kebenaran, hati menjadi tebal, telinga menjadi tebal, dan semua diabaikan. Ada banyak praktek hidup yang jauh dari kehendak Tuhan. Paulus datang di Efesus dalam kerja penginjilannya yang kedua. Perjalanan penginjilan Paulus yang kedua, dia singgah di Efesus. Di Efesus Paulus memberitakan tentang Injil, dia menyampaikan tentang kasih karunia Allah, dia menyampaikan tentang keterpilihan orang-orang bukan Yahudi, dia menyampaikan tentang dasar hidup suami istri, tentang ketaatan hamba terhadap tuannya, tentang patuhnya anak-anak terhadap orang tua. Paulus menyampaikan begitu banyak pengajaran tentang Tuhan. Dan ketika dia ditangkap, lalu dia dimasukkan ke penjara, maka Paulus menuliskan surat ini untuk menguatkan orang-orang kudus, jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Bapak Ibu saudara-saudara, surat ini dituliskan sekali lagi ketika Paulus sedang di penjara. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32, Paulus menggunakan metafora, menanggalkan dan mengenakan. Ada hal yang menarik untuk kita perhatikan. Paulus menuliskan menanggalkan manusia lama, menanggalkan sama dengan kalau pakai baju, buka, lepas, enggak pakai lagi, menanggalkan. Itu artinya bahwa kita melepas, membuang kehidupan dalam dosa, kehidupan yang tidak mengenal Allah. Paulus merincinya seperti ini, yang pikirannya sia-sia, yang memikirkan hal-hal sia-sia. Itu cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam kitab Amsal, penulis Amsal menuliskan demikian, memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Yang pikirannya sia-sia, itu artinya ia tidak kenal Tuhan. Tetapi juga yang pengertiannya gelap. Pengertiannya gelap, kata gelap menunjuk kepada kebodohan, penderitaan, setan. Gelap artinya juga tidak mau mengerti, yang tidak mau memahami, yang tidak mau menerima. Kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan juga ditunjukkan dengan sikap hidup, kata Paulus di pasal ini, kedegilan hati. Bapak Ibu saudara-saudara, degil ini artinya menolak nasihat, keras kepala, kepala batu. Orang yang degil hatinya tahu apa yang betul, tapi tidak mau melakukannya. Orang yang degil hatinya tahu bahwa itu benar dan ini salah, tetapi memilih untuk melakukan apa yang asik bagi hatinya, apa yang enak bagi perasaannya. Meskipun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar salah, mar kalau itu enak, kalau itu senang pada diri sendiri, dia backing. Itu cara hidup orang yang degil hatinya. Kata Paulus, itu cara hidup yang tidak mengenal Allah. Perasaan tumpul, yang tumpul perasaannya, artinya yang tidak peka terhadap firman Tuhan. Tidak peka ini Bapak Ibu saudara-saudara bukan berarti nyandak dapat dengar. Tidak peka itu bukan berarti nyandak dapat dengar. Tetapi tidak peka itu artinya tidak tersentuh. Jadi biar dia so dapat dengar, nyandak tersentuh DP hati. Sehingga bahkan ketika pengajaran tentang firman dia dengar, kalau orang tua-tua bilang masuk kiri keluar kanan.
Ada yang bilang, nak Riki masuk, so langsung keluar. Tidak menyentuh hatinya, tidak menggugah hidupnya. Sebab perasaannya tumpul. Dia tidak memiliki kepekaan. Sebab itu biar dia tahu bahwa mencuri itu salah, dia tetap mencuri. Karena itu benar dalam pandangannya, perasaannya, pengertiannya, keinginannya. Biar dia tahu bahwa serakah itu dosa, tapi karena dia rakus, dia suka mau ambil, suka mau pelo dunia, dia backing. Walaupun firman Tuhan mengingatkan, sampai di sini, nyanda sampai tersentuh di hati, sehingga firman tidak akan dipraktekkan. Biar dia tahu bahwa gel itu dosa, mar kalau asik for DP perasaan, dia backing. Karena sekali lagi, tidak menyentuh hidupnya, tidak menggugah perasaannya. Bahasa Alkitab bilang itu bebal, itu fasik. Bahkan ketika kita ada di lingkungan gereja, menyebut diri kita orang Kristen, tapi kalau cara hidup kita demikian, kita tidak kenal Tuhan. Itu bebal, itu cara hidup orang fasik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan kita perenungan sepanjang minggu ini mengingatkan kita, tanggalkan itu. Buang cara hidup yang demikian. Itu tidak berkenan pada Tuhan. Itu dosa. Dan upah dosa adalah maut. Hidup dalam dosa berujung kebinasaan. Jangan berpikir bahwa binasa, maut, oh itu mati. Binasa, maut, oh itu nanti kalau Tuhan datang orang masuk neraka. Bapak Ibu, saudara-saudara, maut datang dalam banyak wujud. Kebinasaan datang dalam banyak rupa. Sakit, kegagalan, anak-anak jatuh, kehidupan rumah tangga hancur, pekerjaan kita gagal. Dalam banyak wujud. Memang sama dengan orang tua bilang nyanda sama dengan makang rica, gigi langsung pedis. Tetapi selalu ada waktu di mana Tuhan menunjukkan kehendaknya. Orang yang hidup dalam kebenaran diberkati. Firman Tuhan bilang upah orang benar tinggal tetap. Tetapi orang yang hidup dalam dosa, yang melakukan kejahatan, bahkan ketika itu dibungkus, dipoles, ditutupi, Tuhan akan menelanjangi itu. Dan upah dosa adalah maut. Penghasilan orang fasik mendatangkan celaka. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu sesuai tema perenungan kita minggu ini, kenakanlah manusia baru. Kenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru ini menunjuk kepada Kristus. Artinya kita mengenakan, pakai, melekat di diri kita kehendak Tuhan. Kehidupan dalam pertobatan yang buah-buahnya nampak dan terukur setiap hari. Yang buah-buah pertobatan itu nyata dalam perbuatan, dalam perkataan, bahkan dalam pikiran-pikiran kita. Sehingga bahkan ketika ujian-ujian iman datang, maka buah-buah itu menunjukkan bahwa kita telah bertumbuh dewasa secara rohani. Orang mempraktekkan kehendak Tuhan. Kalau badai datang, persoalan datang, pergumulan datang, penderitaan datang, semua ini menjadi sarana yang memurnikan kita. Sehingga kita akan menunjukkan buah kita. Yang tinggal tetap, kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajak kita, hiduplah sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Mengenal itu bukan sekedar tahu. Karena kalau bilang tahu Tuhan, banyak orang tahu, banyak. Oh itu Tuhan Yesus. Oh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oh itu gambar Tuhan, banyak orang yang tahu. Bahkan anak-anak kecil pun tahu. Orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan, yang ada di luar lingkungan gereja pun tahu. Tahu itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan mengenal Tuhan adalah memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Intim ini berarti dekat, akrab, bergaul erat. Sekali lagi, dekat, akrab, bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga seperti suami istri,
seperti sepasang kekasih. Kita tahu hatinya, kita tahu geraknya, orang tahu DP kode-kode. Karena kita intim dengan Tuhan, akrab, kita bergaul erat dengan Tuhan. Teguran Tuhan dengan cepat kita pahami. Petunjuk-petunjuk Tuhan dengan peka kita mengerti. Karena kita dekat, kita akrab dengan Tuhan. Mar kalau orang jauh dari Tuhan, biar Tuhan so tegor, kadang tuh hati so tutup, telinga kita tertutup, sehingga kita terkadang menjadi orang yang keras hatinya. Keras hati untuk ditegur. Tapi kalau orang bergaul erat dengan Tuhan, kita peka terhadap suara Tuhan. Memiliki hati yang selalu terbuka untuk dididik menurut firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Paulus mengurainya dalam beberapa praktek hidup ini yang kita baca di pasal 4 tadi. Pertama, buanglah dusta dan berkatalah yang benar. Stop fitnah, stop menyebar kebohongan, stop hoax. Nyanda selalu yang di sosial media, nyanda selalu. Bahkan yang bertetangga, bersaudara, baku birman, kita dengar kok dia begini, napa kok dia begitu. Kalau torang nyanda tahu DP betul, bahkan kalau torang tahu pun dan itu nyanda ada kebaikannya, berhenti di saya. Berhenti coba torang. Nah usah saya terus kalau itu nyanda ada guna. Tidak membawa kebaikan, tidak membawa manfaat, berhenti sampai di kita. Tidak perlu diteruskan, supaya kita pun tidak ikut berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hati-hatilah jika kita terbiasa berdusta. Kalau demi supaya torang boleh masuk di komunitas, demi supaya torang boleh bercerita sama-sama, berkumpul sama-sama, kon torang suka angka cerita, serta abis bahan, tuh nyanda ada torang backing ada. Jadi pembadusta. Kalau torang terbiasa berdusta, torang terbiasa berbohong, hati-hatilah. Nanti kita sendiri yang tidak bisa membedakan diri kita. Apa tu betul petong pediri dengan apa tu dusta. Karena semua sobaku cako, tak biasa badusta. Hati-hatilah Bapak Ibu saudara-saudara. Karena orang yang suka berdusta, seringkali, banyak kali dia tahu apa tu betul. Tapi hati nuraninya telah mati untuk mengatakan yang benar. Jadi biar dia tahu apa tuh betul, mar kalau udah kumpul bacarita semua tuh ndak betul, dia nak mau bilang apa tuh betul, dia baku iko baku tambah deng tuh yang nyanda betul. Hati nuraninya telah mati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin itu sedap di mulut, tapi tidak di mata Tuhan. Tuhan benci itu. Dan itu mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Kalau nak betul, nak ada faedah, nak ada manfaat, berhenti pat orang. Nak perlu menjadi penyebar kebohongan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Paulus menuliskan yang kedua, buanglah marah, jangan berbuat dosa, jangan simpan tuh marah, jangan sampai padam matahari. Amarah masih ada, matahari sudah terbenam. Begitu kata firman. Maksudnya adalah bahwa semua orang memang manusiawi kalau merasa marah. Kalau orang kecewa, orang tersinggung, perasaan terluka, kenyataan tidak sesuai harapan, manusiawi kita merasa marah, manusiawi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan berbuat dosa. Memang betul marah itu manusiawi, tapi kendalikanlah supaya kita tidak berbuat dosa. Alkitab bilang jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya Bapak Ibu saudara-saudara supaya kita jangan mendendam. Jangan simpan dendam, jangan simpan pahit, jangan simpan kegetiran. Sebab kepahitan, kemarahan, dendam, kegetiran yang kita simpan di hidup kita mematikan diri kita sendiri. Itu akan menjadi milik kita. Bapak Ibu saudara-saudara, biar misalnya saya, contoh, saya marah pada si A, lalu saya dendam pada si A, merasa getir dengan si A, kepahitan dengan si A, saya simpan semua itu di hati. Dia tidak akan menjadi milik si A,
walaupun itu ditujukan kepadanya. Tidak, dia menjadi milik saya karena tersimpan di hati saya. Itu membunuh diri sendiri. Dia tidak akan pernah mematikan orang yang kita benci, orang yang kita marah. Karena itu firman Tuhan bilang buang semua itu. Karena itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu merugikan, itu dosa. Buang, jangan simpan amarah. Alkitab mencatat dalam nasihat Paulus ini, yang ketiga, jangan mencuri. Jika ada yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tetapi biarlah kita bekerja keras untuk melakukan pekerjaan yang baik, supaya dapat membagikan berkat pada orang lain. Jangan mencuri ini Bapak Ibu Saudara-saudara tidak semata-mata ditujukan orang punya kun orang pancuri, orang ambe. Itu termasuk di dalamnya. Tetapi juga jangan mencuri ini mau mengajari kepada kita supaya jangan mengambil apa yang bukan menjadi bagian kita. Apakah itu batas tanah, apakah itu barang, apakah itu hak, atau apapun dalam hidup kita. Jangan ambil kalau bukan torang punya. Kalau so pernah baking, jangan baking ulang, minta ampun kong kasih tinggal. Firman Tuhan bilang, biarlah setiap orang bekerja keras untuk melakukan pekerjaan yang baik, supaya dia dapat menjadi berkat. Bekerja keras untuk melakukan pekerjaan yang baik, garis bawahi itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab ada banyak orang yang bekerja keras, betul bekerja keras. Tapi dia bekerja keras dengan cara yang jahat. Bekerja keras dengan cara yang menipu orang. Bekerja keras, di sana ada menjatuhkan orang. Bekerja keras, tapi di sana ada menipu orang. Mengambil hak orang. Memang betul bekerja keras, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang jahat. Itu tidak menjadi berkat. Firman Tuhan bilang, bekerja keras untuk melakukan pekerjaan yang baik, supaya jadi berkat. Jadi kalau di luar rumah orang bekerja keras tapi caranya salah, kita membawa pulang keuntungan, memberi makan seisi rumah, tetapi itu mendatangkan dosa karena caranya salah, karena kita mengambil apa yang bukan bagian kita. Sehingga biar orang dapat banyak dari luar, orang bawa pulang di rumah berlimpah-limpah, dia tidak akan menjadi berkat bagi keturunan kita, karena itu didapatkan dengan cara yang salah. Biar sadiki Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin dengan susah payah, tapi kita mencari, kita bekerja dengan cara yang benar. Mungkin orang bawa pulang nyandak berlimpah-limpah, nyandak tak buang-buang, tapi sedikit demi sedikit kita harus mencukupkan kebutuhan. Mesti bahemat leh. Tapi kalau itu dengan cara yang benar, dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, itu akan menjadi berkat bagi seisi rumah kita. Dia akan memberi masa depan indah bagi anak cucu kita. Tong sekolah tuh anak-anak yang susah payah, mar kerja keras, kerja jujur, anak-anak mau jadi orang. Mar kalau banyak orang dapat mar ding ruci, biar bawa pulang di rumah talimpah-limpah tuh anak-anak orang semanja. Tapi itu akan mendatangkan kutuk karena tidak dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian keempat, nasihat firman Tuhan bilang, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Sebab mulut diciptakan Tuhan bagi kita untuk memuji Tuhan dan juga untuk membangun hidup orang lain. Jangan ada perkataan kotor, makian, caci maki, sumpah serapah, hal-hal yang sia-sia dan tidak ada faedahnya. Janganlah itu keluar dari mulut kita. Sebab Tuhan mau supaya mulut kita pakai untuk memuji Tuhan, dan perkataan-perkataan kita membangun hidup orang lain, menyemangati mereka yang sedang berjuang, menguatkan mereka yang sedang lemah, menghibur mereka yang berduka cita, memberi apresiasi pujian kepada mereka yang berhasil. Mulut kita pakai, perkataan-perkataan kita menguatkan hidup orang. Jangan untuk dusta, jangan untuk hal-hal yang kotor. Yang kelima, firman Tuhan bilang, jangan menduka citakan roh Tuhan. Kapan kita menduka citakan roh Tuhan? Tempo apa orang baking itu? Bapak Ibu Saudara-saudara,
ketika kita tahu firman Tuhan dan kita tidak mau melakukannya. Tuhan sedih, Tuhan kecewa karena kita telah diselamatkan. Sebab itu firman Tuhan bilang begini, bagian yang ke-6. Buanglah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, juga semua kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Karena Tuhan telah melakukannya bagi kita, maka Tuhan mau kita juga melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ajaran firman Tuhan ini berlaku sepanjang hidup, mulai dari terlahir sampai kita menutup mata. Dulu, sekarang, selamanya. Mengapa demikian? Karena di dunia ini segala sesuatu berubah, tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak. Tuhan tetap sama dulu, kala, sekarang, sampai selamanya. Tuhan tetap sama. Maka firman-Nya kekal, peraturan dan ketetapannya teguh bagi kita. Allah tidak pernah bergeser. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita ada di era ini yang kata para ahli bilang kita ada di era disrupsi. Era yang dengan inovasi besar, perubahan besar, melahirkan perubahan sampai di sendi-sendi kehidupan. Banyak sekali perubahan yang kita hadapi. Ahli bilang ini era disrupsi. Bahkan ketika kita ada di era ini, peraturan Tuhan tetap sama. Ketentuan Tuhan tetap sama. Kalau dulu orang kalau mau beli di toko-toko, orang tua-tua dulu kalau mau pergi di Manado di pusat kota pergi di Bendar. Kalau sekarang tinggal buka handphone, cek semua ada di sana, semua aplikasi. Mau belanja online, belum lagi tuh yang live tuh. Tinggal bilang berapa tuh ukuran LD, berapa panjang, semua ada di sana. Era ini berubah. Di gereja-gereja termasuk kita. Dulu orang kalau beribadah datang di gereja. Sekarang boleh datang di gereja, boleh beribadah di mana saja kita ada. Sebab ada live streaming. Kita bisa beribadah, ibadah online. Cari khotbah-khotbah tinggal buka di YouTube. Ada begitu banyak kemajuan zaman. Yang belajar pun sekarang belajar daring. Guru mengajar dari sekolah atau dari rumah. Tinggal pasang backdrop di belakang. Dapat lihat, oh ada di sini. Sekarang canggihnya luar biasa, anak-anak tinggal belajar di rumah. Kita menghadapi perubahan yang luar biasa. Dulu kalau kita berkomunikasi, surat, telepon, sekarang bukan cuma telepon. Sekarang biar lihat orang ada di belahan dunia, sebelah utara, satu di selatan, video call, baku haga lihat orang, baku haga muka. Video call, kita terhubung dengan kecanggihan teknologi ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kecanggihan teknologi, era ini menghadirkan perubahan yang luar biasa, termasuk dampak negatifnya terhadap gaya hidup masyarakat. Orang semakin hedonis, biar nyanda ada, yang penting mau posting, mesti ada, dapat lihat gaga karena tuh di sebelahnya soba posting. Gaya hidup materialistis, sehingga ada banyak orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan prostitusi, termasuk anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Saya pendeta berdoa, tidak ada anak-anak Gemim, tidak ada anak-anak di Jemaat Immanuel Maumbi yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu. Kalau ada bertobat, Tuhan marah. Banyak yang terlibat prostitusi online, jual diri demi gaya hidup, supaya bisa beli barang-barang mewah untuk dipamerkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di era yang canggih dan maju ini, dengan segala dampak yang muncul, firman Tuhan sekali lagi tidak berubah. Sebab itu baik orang tua, terutama anak-anak muda, jangan pernah kehilangan identitas diri sebagai anak Tuhan. Sekali lagi, kita perlu memanfaatkan teknologi ini, perlu. Sebab itu anak-anak muda sekolah, belajar. Orang tua juga begitu belajar. Jangan ketinggalan zaman. Kita harus berkompetisi di tengah dunia yang canggih ini. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kita kehilangan identitas diri sebagai anak Tuhan. Kita mengejar kecanggihan hidup, tapi kita kehilangan berkat damai sejahtera dan selamat.
Kita perlu ada di era yang canggih, memanfaatkannya dengan benar. Tapi nilai-nilai kekristenan kita harus tinggal tetap. Nilai-nilai hidup orang benar harus melekat pada kita. Mengenakan manusia baru adalah gaya hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu penting bagi setiap orang tua untuk memperlengkapi anak-anaknya. Kasih dasar yang kuat, pasang penyaring yang jelas, pengajaran-pengajaran firman ajar di dalam rumah. Pengajaran-pengajaran tentang Tuhan kasih kuat di dalam rumah. Supaya kalau orang keluar rumah menghadapi segala kecanggihan dan perubahan zaman, mereka punya filter yang kuat, penyaring yang kuat, mereka punya dasar yang kokoh yang tidak akan pernah menggoyangkan iman. Supaya anak-anak kita tetap menikmati hidup selamat yang dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa untungnya kalau kita menjadi manusia baru? Firman Tuhan menegaskan bagi kita, keselamatan yang dari Tuhan kekal menjadi milik kita. Tuhan memberkati kita. Amin.